pagi ini saya sudah bersama salah satu perwakilan dari tim kelompok kerja batubara PSDMBP dengan Pak Rahmat di sini. Selamat pagi Bapak. Bapak izin ngambil waktunya sebentar. Ini saya ada pertanyaan terkait manajemen ASN dan juga smart ASN. Nah, ini langsung aja ya Pak pertanyaannya. Menurut Bapak, bagaimana sih konsep manajemen ASN yang ideal? Dan apa tantangan utama penerapan sistem merit di kelompok kerja Bapak? Silakan Pak. Baik, coba saya jawab ya. Kalau tadi konsep manajemen yang ASN yang ideal itu umumnya mengacu pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur pemerintah yang profesional, akuntabel dan berbasis merit. Ini berbasis merit itu seluruh prosesnya mulai dari rekrutmen, pengembangan kinerja, pengembangan karir pegawai hingga bila ada promosi atau mutasi itu harus berdasarkan ketentuan kriteria kita sebut 3 kayak kualifikasinya, kinerja dan kompetensi. Jadi manajemen ASN yang ideal itu yang profesional, akuntabel, adaptif, berbasis data dan merit tadi. Jadi dalam artian seluruh prosesnya pengelolaan seluruh siklus hidup ASN itu mulai dari masuk hingga pensiun itu dia harus profesional, transparan, dan pengelolaannya itu harus terencana, transparan, dan tentunya berorientasi pada pelayanan publik. Jadi bukan semata-mata sebagai sebuah birokrasi. Oke, terima kasih Bapak Rahmat atas pandangannya. Mungkin sekian Pak video kita kali ini. Terima kasih, selamat pagi. Menurut Bapak, bagaimana peran manajemen kinerja ASN dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik? Jadi melalui manajemen kinerja ASN itu kita dapat memastikan juga outcome dan output dari tiap ASN untuk mendukung pelayanan publik. Jadi tidak hanya aktivitas rutin kita melayani, tapi juga kita bisa menakar dari si output dan outcome-nya itu sendiri. Selain itu juga kita dapat meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi karena adanya indikator kerja dari ASN itu sendiri. Selain itu juga kita dapat memberikan timbal balik ya dari manajemen yang sudah baik itu, dan juga perbaikan terhadap manajemen atau ASN itu sendiri. Selain itu juga dapat menambahkan program reward dan punishment di dalam ASN itu sendiri. Selamat siang Pak, ini saya mau bertanya tentang kaitan etika digital. Menurut Pak Alvan, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai PNS mengelola data pribadi dari pemohon terkait dengan permohonan pengajuan perizinan air tanah? Ya, jadi kalau kita kan sebagai ASN yang diberi tanggung jawab cukup besar ya untuk mengelola data perizinan air tanah ini, yang jelas ketika kita sudah mendapatkan sebuah tanggung jawab, artinya kita harus menjaga integritas kita gitu. Apalagi data perizinan ini sangat ya bisa dibilang cukup rahasia karena kan termasuk ada legal hukum dan sebagainya. Makanya yang diperkuat di diri kita sebagai ASN adalah untuk memperkuat integritas itu, menjaga kerahasiaan data, dan kita mengikuti regulasi yang sudah ada. Misalnya ada permintaan data dari pihak luar, artinya kita juga harus sesuai dengan aturan main gitu. Alurnya lewat pimpinan, kemudian dari pimpinan harus ada petunjuk seperti apa untuk mengolah data tersebut. Ya mungkin intinya kita harus menjaga integritas gitu. Oh ya, terima kasih ya Pak. Kalau menurut Anda, seberapa penting literasi digital pada lingkungan kerja, dan apa yang harus dilakukan ASN agar lingkungan kerjanya bisa menerapkan budaya digital di sekitarnya? Ada kalanya kita melihat literasi digital itu sebagai aktivitas orang bisa mengoperasikan sesuatu yang bersifat device, teknologi dan sebagainya. Tapi di dunia digital yang kita adalah apakah usernya kita sebagai manusia untuk mengaplikasikan teknologi tersebut. Ada kalanya semua orang pasti bisa beradaptasi mengoperasikan device, komputer dan segala macamnya. Tapi yang harus dilihat adalah bagaimana mereka kalau literasi
proses kaitan dengan informasi. Makanya kemampuan kita adalah bisa memilah informasi mana yang penting untuk kita serap dari berbagai informasi yang ada pada kemampuan literasi digital. Juga harus bisa menyimpulkan itu dari segi informasi yang kita serap. Bagaimana dengan informasi yang kita keluarkan sebagai output. Nah, masyarakat kita itu suka banyak kalau lihat di komentar platform sosial media, Instagram, TikTok, bagaimana orang melakukan komentar, banyak komentarnya yang tidak berkaitan dengan argumen yang ditulis di statement berita tersebut. Itu disebut dengan cacat logika atau sesat pikir. Jadi kalau ada argumen malah diserang fisiknya, generasikan sesuatu, salah apa lalu generalisasikan, nggak boleh, itu namanya sesat pikir. Jadi dari kemampuan literasi digital adalah bagaimana kita bisa berpikir logis tanpa sesat pikir. Ya, mungkin Mas Rusdian selaku pendidik bumi muda ya, yang pernah menjadi ketua tim seperti itu. Nah, sebagai seorang ketua tim nih Mas, kira-kira gimana sih cara masuk untuk memastikan setiap anggota itu melaksanakan hak dan kewajibannya secara penuh? Ya kalau saya sih biasanya ya kita kasih rules dulu nih ke tim gitu. Misalnya kita lihat kita kasih gambaran tujuan kita tuh apa sih. Misalnya output kita tuh apa dalam setiap kegiatan tuh. Output kita misalnya menghasilkan peta A, B, C, D, E. Nah berarti kan dengan sendirinya kan kalau misalnya anggota tim udah tahu nih kita outputnya akan seperti apa, goalnya seperti apa, mereka akan tahu kewajibannya seperti apa. Nah itu nanti kita sepakati bersama dengan adanya pertemuan. Dengan adanya pertemuan, lalu masing-masing anggota udah tahu tuh job desk-nya apa. Jadi di situ dengan sendirinya masing-masing anggota tahu kewajibannya apa. Misalnya personil A dia tahu kalau job desk saya mengolah data saya sendiri. Terus yang personil B tahu job desk saya seperti ini. Nah itu untuk kewajibannya. Kalau untuk haknya tentunya nanti kan dalam satu tim itu kan ketika di lapangan kan kita biasanya menjalankan suatu pekerjaan itu pasti ada reward sama punishment ya. Ketika satu hal yang sudah kita sepakati bersama tidak dilakukan pasti ada punishment.